Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Infatiha, NIM T2019-1031, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI, kelas A1 Angkatan 2019, mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran PAI tentang materi iman kepada malaikat pada jenjang pendidikan SMP, yaitu kelas 7. Dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Indah Wayuni, MPD. Mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baik jika kita mengetahui tujuan pembelajaran materi iman kepada malaikat. Untuk apa sih kita belajar materi iman kepada malaikat? Nah, tujuan pembelajaran materi iman kepada malaikat di sini ada 5, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, kita bisa mengetahui apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang ketiga, kita bisa mengetahui nama dan tugas para malaikat. Yang keempat, kita bisa mengetahui dan menerapkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima, kita bisa mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Pengertian malaikat secara bahasa dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata malaikah atau malak yang memiliki arti kekuatan. Sedangkan secara istilah, malaikat memiliki pengertian yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan sifatnya gaib. Malaikat selalu taat dan patuh dalam melaksanakan segala tugas maupun perintah yang diberikan Allah kepadanya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat di sini maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat malaikat. Kemudian meyakini bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh setiap manusia. Pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat malaikat. Malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tersendiri. Malaikat memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, di sini terdapat 7 sifat yang dimiliki oleh malaikat, yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, malaikat Jibril kadang-kadang datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, dan juga terkadang menyamar seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan juga tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Pembahasan yang ketiga yaitu nama dan tugas malaikat. Di sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Antara lain, yang pertama, malaikat Jibril.
Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada seluruh manusia. Rezeki di sini dalam bentuk segala hal, seperti mengatur kesejahteraan manusia, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkitnya manusia di padang mahsyar. Yang keempat, Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, maupun setan, apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menyanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Yang keenam, Malaikat Nankir. Malaikat Nankir bertugas menyanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Yang ketujuh, Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan atau amal baik setiap manusia yang dilakukan sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Walaupun manusia melakukan perbuatan baik sekecil apapun itu, Malaikat Raqib akan tetap mengetahui dan mencatatnya. Yang kedelapan, Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan atau amal buruk yang dilakukan oleh manusia sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Walaupun manusia melakukan perbuatan buruk secara sembunyi-sembunyi, Malaikat Atid akan tetap mengetahuinya dan juga mencatatnya. Yang kesembilan, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang ke-10, Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini biasanya juga disebut sebagai Malaikat Zabaniyah, yaitu yang bertugas sebagai menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Pembahasan yang keempat yaitu contoh perilaku beriman kepada malaikat. Di sini terdapat 9 contoh perilaku beriman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, iman kepada Malaikat Jibril. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada Malaikat Mikail. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang ketiga, iman kepada Malaikat Israfil. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada Malaikat Israel. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima, iman kepada Malaikat Munkar dan Nankir. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada Malaikat Raqib. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan maupun ucapan. Yang ketujuh, iman kepada Malaikat Atid. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Yang kedelapan, iman kepada Malaikat Ridwan. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman. Yang kesembilan, iman kepada Malaikat Malik. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Kesimpulan,
Jadi, kesimpulannya di sini adalah kita sebagai umat muslim wajib untuk percaya dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada satupun manusia yang tahu berapa jumlah malaikat yang ada, dan meskipun kita tidak bisa melihat wujud malaikat dengan mata kita sendiri, kita tetap harus meyakini malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada 10 malaikat yang wajib kita percaya dan kita yakini, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nankir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Malaikat juga memiliki sifat-sifat tersendiri seperti yang sudah saya jelaskan, dan setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Jadi, ketika kita ingin melakukan segala aktivitas, sebaiknya kita menerapkan berbagai contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, karena jika kita menerapkan perilaku tersebut dalam keseharian kita, itu akan menimbulkan dampak yang positif bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi lingkungan kita. Yang nantinya perilaku tersebut akan memberikan sebuah pelajaran atau hikmah yang bisa kita pelajari. Demikian penjelasan mengenai materi PAI yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.